Sekali lagi kami mohon kepada Bapak Ibu yang masih di luar atau yang duduk di sepeda motor, kami persilakan memasuki ruangan atau tenda yang telah disiapkan oleh keluarga. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hari ini merupakan hari yang ketiga atas berpulangnya ke rahmatullah adik kami yang kami cintai, Dardiwati Abdul Fattah M. Said telah berpulang ke rahmatullah. Kalau saya tidak salah kurang lebih jam 4 sore hari Minggu di Rumah Sakit Mokopido, meninggalkan seorang suami, 11 orang anak, 22 cucu. Alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah SAW, para keluarga beliau, sahabatnya, serta para pengikutnya hingga zaman. Bapak Ibu jamaah takziah yang dirahmati Allah, malam ini sengaja saya hubungi penceramah gak jauh dari Biren. Nggak tahu tuh dari kampung mana, itu sebelahnya Lutungan ke sana. Ya. Kebetulan ya tidak salah saya katakan bahwa ini anak mantu juga. Saya tidak tahu siapa dia punya bapak mantu. Agak jauh dari gedung pemuda itu. Ada yang demikian, saya sebagai keluarga duka menyampaikan ucapan banyak terima kasih atas kesediaan beliau untuk mengisi takziah malam hari ini. Dan perlu saya ingatkan kepada kita semua bahwa takziah ini diperuntukkan kepada kita yang masih hidup, mempersiapkan diri untuk menuju kematian, karena itu barang pasti. Ada yang demikian tentunya menjadi harapan kami semua, termasuk saya, harus dengar baik-baik ya. Apa nasihat daripada ceramah ini, mudah-mudahan ada di antaranya nanti akan kita bisa petik untuk kita pedomani di dalam kehidupan kita sehari-hari di tengah-tengah keluarga dan bertetangga. Untuk itu kepada Ustadz, saya tidak tahu namanya juga siapa. Lebih bagus nanti dia akan perkenalkan diri sendiri, karena dia ini hanya penumpang di toli-toli nih. Kalau disuruh pulang ke Biren ini bisa saja, tapi dia harus bikin jembatan. Iya. Karena kampungnya itu kena banjir juga baru-baru yang lalu. Dengan demikian kepada beliau Bapak Ustadz diawali dengan doa. Semoga almarhumah adik kami mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada beliau, para Bapak Zulkifli, kami persilakan. Sudah tahu namanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lajtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalan alaihimus sakinah wa ghashiyadhumur rahmah wa haffadhumul malaika wa dzakarallahu fi man indah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Bapak Ibu tamu undangan jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali takziah kita malam hari ini saya mohon ikhlasnya Bapak Ibu sekalian kita kirimkan doa untuk almarhumah. Semoga kiriman doa kita ini menjadikan almarhumah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala segala kesalahan dan dosa-dosanya, dan Allah Subhanahu wa taala naikkan derajat beliau di tempat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ila hadin niyah likulli niyatin salihah, hadiah ila ruh almarhumah Darniyati binti Haji Fata Muhammad Said, lahuma al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kiriman Al-Fatihah kita dan doa kita semua ini menyebabkan almarhumah diluaskan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburnya menjadi terang benderang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hapus segala dosa dan kesalahannya, dan Allah lipat gandakan seluruh amal ibadahnya. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh malam ini saya tolak untuk berceramah. Kenapa? Dari pintu sana saya masuk, saya sudah rasa bersalah. Kenapa? Saya tidak tahu almarhumah meninggal hari Ahad, padahal saya imam di Masjid Mujahidin. Luar biasa. Kemudian daerah sini orang tua saya semua. Ada Pak Ketua Yayasan di sini, ada Pak Lurah,
ada Pak Ketua Takmir, ini tetangga sebelah, mungkin ada beliau. Oh ada, orang tua saya semua di sini, masya Allah. Disuruh berdiri di sini, suruh ceramah. Bapak Ibu bisa bayangkan gimana perasaan yang saya alami saat ini. Masya Allah. Cuman karena tidak bisa saya tolak, tidak boleh. Apalagi dari jauh-jauh, dari asli saya dari Aceh, Biren, Kabupaten Biren, tapi sudah jadi orang Toli-Toli karena istri orang Toli-Toli. Orang Toli-Toli ini cantik-cantik, Pak. Masya Allah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat saja malam hari ini kita berbagi informasi ilmu bagaimana kita mengarungi hidup yang Nabi katakan ini baina sittin wa sab'in, antara 60-70 tahun. Almarhumah saya dengar 65 tahun. 60 tahun. Begitulah alamat yang Rasulullah berikan kepada kita. Umur ummati ka umri, umur umatku seperti umurku. Baina sittin wa sab'in, antara 60-70 tahun. Tidak lama Bapak Ibu kita tinggal di dunia ini. Apalagi kalau kita kali-kali hitung pakai hitungan negeri akhirat. Di akhirat kata Allah, ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Jadi kalau umur kita 70 tahun, satu hari 1000 tahun kita bagi 70, tidak cukup 2,5 jam umur kita dibanding umur akhirat. Ya, mudah-mudahan 2,5 jam ini kita mampu menahan segala godaan, cobaan, sehingga kita bisa mengarungi kehidupan kita ini, menempuh kehidupan kita ini dengan ketaatan, mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya yang kehidupan abadi selama-lamanya. Masya Allah Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Awal hadis saya bawakan tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini kabar gembira untuk kita semua, yaitu Rasulullah katakan, lajtama'a qaumun, tidaklah suatu kaum berkumpul, fi baitin, di rumah, min buyutillah, atau di rumah-rumahnya Allah. Mau di rumah, mau di mana saja, kumpul. Ngapain? Yatluna kitab Allah. Yang pertama tujuannya membaca kitab Allah. Makanya setiap penceramah itu selalu mengawali 1 ayat atau 2 ayat dari kitab suci Al-Quran. Yatluna kitab Allah. Kemudian berikutnya apa? Wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian tadarus, membahas, mengkaji di antara mereka. Maka orang seperti ini, kata Rasulullah, illa nazalat alaihimus sakinah. Orang seperti ini, kata Rasulullah Bapak Ibu, ini hadisnya Sahih Muslim, illa nazalat alaihimus sakinah, tidak lain akan diturunkan kepada orang seperti ini adalah sakinah, ketenangan jiwa. Jadi Bapak Ibu kalau rajin hadir majelis ta'lim, baik itu di masjid, di rumah, atau di tempat takziah, Allah akan berikan kita sakinah, ketenangan jiwa. Tenang. Tenang itu mahal. Beda tenang dengan senang. Penceramah bilang, beda tenang dengan senang. Bagaimana bedanya? Orang kalau pakai sendal baru ke masjid pasti senang. Baru beli sendal baru yang harganya 15 juta, mereknya LV, pasti senang ke masjid. Betul Ibu? Tapi begitu masuk masjid, sendalnya ditinggal di depan masjid, pasti tidak tenang.
Awalnya senang tapi tidak tenang. Nah, sakinah ini Allah berikan kita ketenangan. Ketenangan ini Bapak Ibu rahmati Allah mahal. Coba lihat itu orang-orang luar, orang dari luar negeri, turis-turis, dia menjelajah, bahkan sampai ke toli-toli, mendaki gunung. Coba tanya apa yang dia cari? Pasti ketenangan. Adik-adik, anak-anak muda naik-naik gunung, gunung yang paling tinggi sampai 2000 lebih mdpl dia daki. Tapi Masjid Mujahidin yang tidak pakai naik gunung dilewati. Adik-adik saya bilang, bukan bapak-bapak. Bukan adik-adik di sini, Adik-adik di sini rajin ke masjid semua, insyaallah. Ketenangan, illa nazalan alaihimus sakinah. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan cucuri rahmat. Orang yang suka duduk di majelis ilmu, Allah akan cucuri rahmat. Untuk apa rahmat Bapak Ibu rahmati Allah? Kita masuk surga bukan karena amal ibadah kita, bukan. Tapi kita masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah riwayat zaman Nabi Musa, ada umat Nabi Musa itu sujudnya saja Bapak Ibu 350 tahun. Sujudnya saja 350 tahun. Karena umurnya umat Nabi Musa itu ribuan tahun umurnya. Jadi sujudnya saja 350 tahun. Dalam riwayat dikatakan sampai batu yang dibuat untuk sujud itu melengkung. Bayangkan Bapak Ibu gimana taatnya umat Nabi Musa itu. Coba-coba imam sujud, tidak usah 350 tahun, 3 menit saja sujud. Coba-coba bikin di Mujahidin, insya Allah begitu salam tidak ada sudah makmumnya. 3 menit, apalagi yang sudah asam urat, asam lambung naik semua. Tidak usah 3 menit, 30 detik saja. Insya Allah di umat Nabi Musa ini. Sehingga karena dia bangga dengan amal ibadahnya yang sujudnya 350 tahun, dia coba tanya, wahai Nabi Musa, kalau ketemu sama Allah tolong tanyakan, karena Nabi Musa ini punya mukjizat kalamullah, bisa berbicara dengan Allah. Tanyakan, kira-kira saya surga tingkat berapa? Maka Nabi Musa diamanahkan disampaikan kepada Allah, ya Allah, ada hambaku ini sujudnya sudah 350 tahun. Dia tanya, kira-kira dia surganya tingkat berapa? Maka Allah jawab, tempatnya di neraka. Kaget Nabi Musa. Sampaikan kepada umatnya, lebih kaget lagi. Masa saya cuma sujud, saya kerjaan di neraka tempatnya? Masya Allah. Karena masuk surga bukan dengan amal, dengan rahmat. Coba kalau nikmat yang Allah berikan kepada kita, mulai dari napas yang diberikan kepada kita ini, kalau disuruh bayar, berapa kita mau bayar? Di rumah sakit itu, di ruang ICU itu, ada namanya tabung yang begini itu. Itu satu tabung berapa juta itu? 3 juta, 4 juta, 5 juta. Itu 2-3 hari habis. Nah kita napas ini sudah yang 40 tahun, 50 tahun. Kalau disuruh bayar 3 juta per hari, habis. Kemudian berita ini disampaikan kepada umatnya, wahai umatku, Allah katakan tempatmu di neraka. Masya Allah. Apalagi kita nih Bapak Ibu, ibadahnya yang hanya mungkin 5 menit, 6 menit, 7 menit. Itu pun dibarengi dengan masih pikir toko, masih pikir kantor, masih pikir segala macam. Ini umat Nabi Musa 350 tahun masih di neraka. Maka dengan dia pikir, bagaimana yang lain? Sedangkan saya 350 tahun di neraka. Maka disampaikan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, saya ridho keputusan Allah. Kalau memang saya dimasukkan ke neraka, tapi saya bermohon, kalau saya masuk neraka, tolong ya Allah, besarkan badan saya ini sebesar neraka. Loh, untuk apa? Nabi Musa tanya. Supaya orang lain tidak bisa masuk ke dalam neraka. Cukup saya saja. Maka dari peristiwa ini,
Allah katakan tempatmu di dalam surga. Loh, kenapa? Karena Rasulullah sudah katakan dalam hadis, fikir sesaat untuk agama Allah itu lebih baik ibadah 60-70 tahun. Pikir sesaat untuk keselamatan orang lain. Kita pikir sesaat bagaimana keselamatan warga, masyarakat, dusun, desa, kelurahan kita. Bagaimana selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, itu juga nilainya ibadah di sisi Allah. Cuman pikir, belum lagi kita gerak, belum kita umumkan. Pak Lurah umumkan besok, siapa yang sholat Jumat di masjid, maka setiap orang mendapatkan BLT 100.000 rupiah. Contoh, no? Contohnya. Jadi apa reaksinya kira-kira Bapak Ibu? Hah? Biar lumpuh, Pak. Ya tak? Ya tak? Kalau ada pengumuman di kelurahan, surat edaran dari Pak Lurah, yang sholat Jumat di sab pertama 100.000 rupiah, sab kedua 50.000 rupiah. Apa reaksi masyarakat kira-kira? Hah? Biar lumpuh, Pak. Apalagi mau coba-coba jam 11 pergi di masjid, mau buru sab pertama, tidak dapat. Jam 11 sudah tidak dapat. Jam 10 sudah tidak dapat. Jam 5 subuh kamu baru dapat itu sab pertama 100.000. Masya Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita rajin duduk begini, janji Rasulullah yang ketiga, wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah. Para malaikat Allah turunkan ke majelis seperti ini. Bahkan ada namanya malaikat yang khusus diciptakan oleh Allah untuk mencari majelis-majelis seperti ini. Mereka akan mencari, ketika ketemu dengan majelis ilmu, mereka saling memanggil malaikat yang lain, ta'al, inilah yang kalian cari. Begitu majelis ini bubar, satu malaikat akan berdiri, kumu maghfuran lakum, berdirilah kalian, dosa-dosa kalian telah diampuni. Yang keempat, yaitu wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Allah akan menyebut nama kita, nama kedua orang tua kita disebut, dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan majelisnya para malaikat. Nama saya disebut, nama orang tua saya disebut. Bagaimana kita bangga? Nama, bukan cuma nama kita, nama kedua orang tua kita juga disebut oleh Allah. Kita saja di dunia Bapak Ibu, contoh ya, kita tidak kenal dekat dengan bupati, bupati pun tidak kenal dekat dengan kita. Tiba-tiba di satu forum disebut nama kita. Gimana kira-kira bangga? Yang kami hormati Bapak Lurah, kira-kira bangga tidak? Itu baru bupati yang sebut. Ini Tuhannya bupati yang sebut. Dibangga-banggakan. Lihat, wahai para malaikat, lihat si fulan yang dulu kau tuduh dia pembuat kerusakan. Kan ketika Allah ciptakan manusia, Allah tanya kepada malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Apa malaikat bilang? No. Innal insana kana zaluman jahula. Manusia itu sifatnya zalim dan bodoh. Itu malaikat, statementnya malaikat. Tiba-tiba kita duduk di majelis seperti ini, malaikat banggakan, tuh yang kau tuduh dulu, lihat. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kesimpulan. Kita duduk sering-sering kalau ada majelis ta'lim, kalau dipanggil undangan ta'lim, ada majelis, jangan lari. Anak kita ajak, cucu kita ajak duduk. Ini luar biasa faedahnya, reward yang akan kita dapatkan nanti di dunia dan di akhirat. Insya Allah Bapak Ibu rahmatullah, Allah jamin orang yang sering duduk di majelis ilmu, Allah jauhkan dia dari perbuatan dosa-dosa. Insya Allah orang yang duduk di bawah tenda ini tidak mungkin kita akan dapat dia pegang botol nanti, kan tidak mungkin. Ya,
Ada nggak? Habis pulang dari sini dia cekek botol? Nggak mungkin kan? Nah, begitulah kira-kira. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi kita doakan almarhumah, semoga beliau, kita doakan, kita harapan kita semua semoga beliau Allah ampuni dosa-dosanya, Allah Subhanahu Wa Taala lipat gandakan amal ibadahnya, Allah terangi kuburnya seterang benderang, Allah luaskan kuburnya seluas mata memandang, dan Allah tempatkan di tempat yang paling indah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada keluarga yang ditinggalkan, insya Allah Allah berikan kesabaran dan ketabahan. Yakin saya pasti semua sayang kepada orang tua, apalagi seorang ibu. Dan insya Allah Allah lebih sayang kepada beliau, yaitu dipanggil untuk menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberi balasan semua perbuatan kebaikan beliau. Insya Allah sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya grogi di depan orang tua. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih banyak sudah ada nasihat yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan tentunya ada manfaatnya. Kemudian utamanya orang tua kampung kalau sudah kena asam urat, dekati saja apotek mawar. Ya Pak Lurah, sabar Pak Lurah. Itu cobaan itu Pak Lurah. Bapak Ibu jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita dapatkan tadi kira-kira disampaikan beliau. Tapi saya tadi ada allazina iza hasabakum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu itu sudah. Makanya beliau sampaikan tadi bahwa kalau ada jamaah seperti ini, rajinlah dekat-dekat, walaupun kentok-kentok, ya kan? Sama dengan orang tua kampung, tidak ada masalah. Karena ya yang penting datang. Karena terus terang saya sampaikan malam ini kita nasihat. Tidak ditahu besok atau lusa itu kita ditaksiahi. Tentu juga mau dihadiri. Dengan demikian ini alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan, kesehatan, keafiatan untuk di tengah-tengah keluarga semua. Selanjutnya acara istirahat. Ya. Bagus kalau bincang itu.
Belum masuk. Bukan dari pasangan itu. Ini Pak. Itu tadi. Ada 60 tahun umurnya orang itu beda-beda 10 tahun Pak dan kita sama ada Iwan dia. coba artinya kalau mau bicara Teori umur ya. Tidak. Waktu kawin. maksudnya kalau bicara prediksi berarti kita kurang lebih 10 tahun juga ini Pak
perempuan sih begitu kuat. Nah, laki-laki Pak mana kuat laki-laki tuh Pak. Perempuan bisa dibilang pengisiat perempuan Pak. Aktivitas pikirannya semua laki-laki Pak. Paling banyak stres. Cari dulu, cari apa kan pikir ini gitu kan. Aja lah gitu. Ada. Aja lah ya. Demikianlah sahabat surga semua, malam ketiga taksiyah atas berpulangnya ibunda tercinta Darniwati. Insya Allah berkat doa kita semua, teristimewa anak dan cucu yang demikian banyaknya dan juga suami tercinta, insya Allah ibunda Darniwati lebih tenang dengan kasih sayang Allah di sana. Tentunya kita juga semua sayang dan cinta. Insya Allah husnul khotimah beliau di sana, dan kita semua tetap diberi sehat, umur panjang, dan kebaikan dan kebahagiaan. Demikian di Panasakan dalam Jalan Mawar kami melaporkan. Assalamualaikum.